Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi ulimihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin faqala ba'duhum li ba'din. Dan dalam riwayat lain, ini masih nyambung cerita yang kemarin. Faqala ba'duhum li ba'din. Berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, unzuru a'malan. Lihatlah kepada amal-amal, amiltumuha, yang kalian kerjakan lillahi azza wa jalla, karena Allah, salihatan, amal yang soleh. Fad'ullaha biha, lalu berdoalah kepada Allah dengan atau sebab perantara amal-amal soleh tersebut. La'allahu, ya, semoga itu yufarrijuha, ya, dapat membuka, dapat memudahkan pintu yang kemarin tertutup. Jadi dalam satu riwayat itu ada tambahannya faqala ba'duhum li ba'din, nah, gitu. Jadi faqalu innahu la yunjikum. Gitu. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain faqala ba'duhum li ba'din, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, afal atharu wa waqa'al hajaru, ya. Pengaruhnya sudah termaafkan, wa waqa'al hajaru, dan batu pun sudah terjatuh. Ya, jadi seolah-olah ketika terjadi sudah pintu terjatuh, pintu tutup, brek, nah udah, ya udahlah, gitu. Ya, afal athar wa waqa'al hajar. Ya, jadi seolah-olah itu ungkapan, ya, ungkapan untuk apa? Ya udahlah, udah gak ada yang kenal sama kita, udah gak ada yang tahu dah kita ada di mana dah, gitu. Selesai. Iya. Wala ya'lamu bimakanikum illallah. Nah, nggak ada yang tahu tempat kalian kecuali Allah. Gitu. Udah dah, katanya kita udah selesai aja, ya. Orang lain nggak ada yang tahu kita. Jadi itu bahasa afal asar wa waqa'al hajar. Jadi afal asar, jadi artinya kita udah nggak ada yang mengenang lagi, udah nggak ada yang tahu kita ada di mana, gitu, ya. Cerita Ashabul Kahfi. Enggak, ini lain cerita ini. Kalau Ashabul Kahfi kemarin kan, kalau Ashabul Kahfi kan yang dia dikejar-kejar karena apa? Karena pemerintahan yang lalim. Kalau ini ceritanya tiba-tiba dibilang ada 3 orang atau dibilang 3 kelompok, ya, sedang jalan gitu. Nah, tiba-tiba hujan, masuk ke gua untuk berlindung dari hujan. Ketika masuk gua, pintunya atau batu jatuh, menutup pintu, ya. Nah, ada yang bilang tadi, ya, qala ba'duhum li ba'din, ya. Sekarang ada lagi qala ba'duhum li ba'dinnya afal asar, gitu, ya, wa waqa'al hajar. Fad'ullaha bi awsaqi a'malikum. Berdoalah kepada Allah dengan amal kalian yang paling kuat, sekuat-kuatnya amal kalian. Ya, amal yang paling kita percaya, ya. Artinya kita berdoa kepada Allah ini seolah-olah, ya, balasan seolah-olah gitu, ya, dari amal yang sudah kita lakukan, ya.
Jadi berdoalah, ya, mintalah kepada Allah, ya, dengan atau sesuai dengan amal yang kita yakin bahwa amal itu karena Allah. Gitu. Jadi seolah-olah kayak kemarin kita bilang kayak ngungkit gitu. Tapi di sisi lain seolah-olah kayak kita sekarang lagi datang ke satu tempat, lalu kita di situ diterima karena sebelumnya amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Ya, itu diterima. Ya, gitu. Kurang lebih begitu. Kalau sekarang mati tes. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ketika minta jabatan, apa yang sudah kamu lakukan? Minta jabatan baik. Gitu. Jadi, fad'ullaha bi awsaqi a'malikum. Faqala ahaduhum, lalu salah satu dari mereka berkata, Allahumma. Nah, karena memang udah dipinta dari ya 3 orang ini, gitu. Ya. Gimana caranya? Udah sekarang kita udah nggak bakal, udahlah. Kayaknya tipis harapan kita bisa keluar, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita doa aja. Tapi doanya, ya, ingat-ingat amal-amal kamu yang paling baik. Amal kamu yang betul-betul karena Allah. Faqala ahaduhum, lalu akhirnya salah satu di antara mereka ada yang berdoa. Apa doanya? Allahumma ya Allah, innahu kana li abawani syaikhan. Saya punya 2 orang tua yang udah tua, kabiran, udah tua. Wa kuntu la aghbaqu qablahuma ahlan wala malan. Saya belum pernah sebelumnya kalau aghbaqu itu bahasanya menyiapkan minuman di waktu malam sebetulnya. Ya. Jadi artinya saya nggak pernah menservis orang tua saya. Saya nggak ahli dalam menservis orang tua, ya, baik secara finansial maupun secara perlakuan, itu maksudnya. Ya. Fana abi talaba syajarin yauman, ya. Lalu saya menolak, ya, untuk mencari pohon suatu hari. Falam aruh alaihima hatta nama. Saya enggak pergi, ya, kepada keduanya sehingga mereka berdua tidur. Fahalibtu lahuma ghabuqahuma. Lalu saya memeras susu untuk keduanya, ya, dan membuatkan susu di tempat yang sudah disediakan untuk memberikan minum di waktu malam tadi. Setelah jadi, fawajadtuhuma naimain. Lalu saya ketemu, ya, lalu saya dapati keduanya ternyata udah pada tidur. Fakari itu an aghbaqa qablahuma ahlan aw malan. Maka saya nggak senang, ya, untuk meminum sebelum keduanya meminumnya, gitu. Jadi kan tadi minuman malam, jadi dia menyiapkan minuman malam ketika orang tua. Jadi dia nyiapin minuman, ketika dia udah bawa, atau orang tuanya tidur. Dia nggak suka seandainya dia minum duluan, gitu. Kata dia, udah ntar minumnya nungguin mereka bangun dah sekalian. Emang ini buat mereka juga, buat sayanya saya nggak minum. Ntar saya minum kalau merekanya udah minum. Ya. Falabistu, lalu akhirnya saya tertidur, ya. Wal qadahu ala yadayya, dan tempat minum itu ada di kedua tangan saya. Antaziru istiqazahuma, saya menunggu bangun keduanya, hatta barikal fajar, sampai fajar datang.
Waktu subuh datang, fastaiqadha, keduanya bangun, fasyariba ghabuqahuma. Lalu keduanya meminum ya minuman malam keduanya. Disebutin amalnya tuh. Ya. Saya memang nggak ahli dalam menservis ya. Tapi pernah satu ketika saya menyiapkan minuman untuk kedua orang tua saya ya. Nah, jadi ketika saya udah mau bawa itu, tahu-tahu orang tua saya udah tidur ya. Meskipun kerjaannya dia ya. Nah, punya saya pun saya nggak minum karena orang tua saya belum minum. Saya nggak mau minum apa yang saya minum sebelum orang tua saya minum duluan. Saya tungguin tuh sampai mereka bangun ya, sampai dia ketiduran juga sambil nungguin minumannya. Ah, di sini doanya, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan itu mencari ridhomu ya, fafarrij 'anna, ya maka berilah ya berilah kemudahan maksudnya kepada kami, ma nahnu fi, yang kita berada di dalamnya, minas sakhrah, dari batu itu. Jadi kalau memang engkau terima ya amal saya itu karena engkau ya, maka tolong kasih kita kemudahan, tolong bukakan batu atau pintu yang menutup goa itu. Fafarajat syai'an la yastati'un al-khuruj. Lalu ya pintu itu terbuka tuh, sedikit, namun mereka tidak bisa keluar. Geser batunya, seret. Ya, nggak bisa keluar masih. Geser dikit doang. Ya artinya itu amalan dia gitu ya. Makanya nanti ini analisa kita nanti ya, setelah ini nanti kita habisin dulu nih. Wa fi riwayatin ya, dan dalam riwayat lain, wali sobiyatun sigharun. Jadi dalam riwayat lain tadi kan ceritanya dia sendiri. Nah, sekarang katanya saya punya anak kecil, kuntu ar'a ya, dan saya menggembala kambing maksudnya. Fa idza ruhtu alaihim, ketika saya pulang, fahalibtu ya, lalu saya membuat susu, bada'tu biwaladayya askihima qabla waladi. Saya mulai membuat air itu dan saya memberikan minuman kepada kedua orang tua saya sebelum anak saya. Jadi orang tuanya dulu yang minum, anaknya baru minum. Saya makan dulu, nenek dulu. Nah, gitu. Ya. Wa annahu na'abi talabu syajaratin yauman. Ya. Dan ya, saya a'radu itu berpaling ya, saya nggak mau ya mencari pohon ya satu ketika. Fama ataitu hatta amsait ya. Lalu saya tidak datang sampai waktu sore. Artinya sampai masa itu sampai waktu isya gitu maksudnya ya. Fawajadtuhu ma qad nama, dan saya mendapati keduanya itu sudah tidur. Jadi ketika dia datang ya menyiapkan susu itu, pas datang orang tuanya udah tidur. Fahalibtu kama kuntu ahlib, lalu saya membuat susu sebagaimana saya membuatnya. Fajitu bihilabi, lalu saya datang dengan susu itu. Fakumtu inda ru'usihima, ya lalu saya berada di kedua kepalanya. Ya, nanti saya nyamperin kedua orang tua saya. Akrahu an uqidhahuma min nauhima, saya nggak suka untuk membangunkan keduanya dari tidurnya. Wa akrahu, dan saya juga nggak suka an abda'a bis sabiyah qablahuma, untuk ya anak saya meminum sebelum orang tua saya. Wa sabiyatu yataghaduna 'inda qadami, ya,
Dan anak saya itu ya nangis di kaki saya, pengen minum. Wah, minum banget ya. Nenek minum. Enggak, pokoknya nggak boleh. Nenek dulu yang minum, baru boleh. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahuma hatta tala'al fajr. Masih seperti itu ya sampai waktu fajar muncul. Fa in kunta ta'lamu. Ini doanya. Jika engkau mengetahui anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, bahwa saya melakukan hal itu mencari ridhamu, fafrij lana furjatan nara minhas sama. Maka bukakan kepada kita ya bukaan yang kita melihat langit ya, paling enggak geser dah dikit gitu ya. Ada udara. Fa farajallahu lahum furjatan hatta ra'au minhas sama. Maka Allah membuka ya dengan bukaan sehingga mereka melihat langit. Wa dzakara al-akhar, dan yang lain menyebutkan ifatahu an zina bi ibnati ammihi. Kan tadi ada tiga orang. Yang satu tadi servis ke dua orang tua. Makanya diperpanjang di sini karena ceritanya adalah cerita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang dipanjangin cerita cerita kedua orang tuanya. Yang dua yang lain ya sisanya ngapain? Zakarul akhar ifatahu an zina bi ibnati ammihi. Yang lain ya menyebutkan atau berdoa bahwa dia sudah menjaga diri untuk tidak berzina dengan anak perempuan pamannya, sepupunya berarti. Ponakan. Sepupu. Ya. Dia nahan diri untuk tidak berzina dengan sepupunya. Wal akhar, yang nomor 3 ini ya. Itu apa amalannya? Tanmiyatuhu limali ajirin. Ya. Dia mengembangkan harta orang yang orang yang nanam saham, orang yang majikannya ya, atau ya kalau kita mungkin menanam saham itu bos ya. Jadi saya punya modal gitu, saya taruh di Pak Haji Adam modal saya. Modal saya itu dikembangin tuh sama dia tuh ya. Itu jadi ketika itu dikembangkan ya ternyata berkembang, dia jujur. Jadi ini saya sampaikan, ini modalnya segini jadi berkembang kayak begini, ini ambil semua, ini punya kamu semua gitu. Dibilangin ke saya semua Yang ngurus kambing itu nah ya ini kurang lebih sama begini ya. Jadi lebih banyak kambingnya jadi banyak gitu. Jadi itu enggak diakuin, ini milik saya, enggak, tapi dia bilang ini tadinya kambingnya 2, kambing kamu 2 ini saya pelihara, terus jadi punya anak lebih banyak Pak, ini yang tadinya 2 jadi 40 misalnya gitu. 40 jadi pulang gitu. Kan itu berat itu enak banget yang capek gua gitu. Ini enggak dipulangin semua. Fanfarajat anhum kulluha. Akhirnya pintu itu terbuka semuanya, wa kharaju yatamasyu. Akhirnya mereka keluar dari goa. Nah, ini ceritanya adalah cerita tentang berdoa ya, dengan ya bahasanya dengan kemarin kita bilang bahasa kasarnya itu kayak ngungkit gitu ya, nyebut dengan nama kita. Jadi sebetulnya bukan ngungkit tapi lebih kepada menjamin ya bahwa saya layak loh untuk mendapatkan bantuan karena saya sudah melakukan kebaikan. Nyebut amal kita. Iya, nyebut amal kita ya. Gitu. Tapi kan ini di sini pintunya geraknya dikit tuh. Tadi kalau kita mau kritisi tadi misalnya gitu, amal yang sedemikian kan
taruhlah tadi kita bilang sama kedua orang tua masih karena 1 hari, ya kan? Yang kedua agak berat dikit, ya 1 hari tapi agak berat. Kenapa? Karena hawa nafsu, ya kan? Perempuan. Lah itu berat banget itu, jangan salah. Ya, jadi ketika udah berduaan, nggak ada orang, perempuan yang udah siap, udah mau, udah nyuruh-nyuruh baik, susah itu ngindarinnya gitu. Ya tahu deh, tapi ini logika saya gitu. Susah. belum pernah nyobain gitu maksudnya kata. Banjir ini nantepin. Nah iya kan, ya artinya kondisi kayak gitu kan, masya Allah kan gitu. Taruhlah ini 1 hari tapi agak berat gitu, ya. Kalau sampai sehari ya ampun. Nah, apalagi ya, itu lah makanya. Ntar kesempatan datang. Ya iya kan gitu dah. Ntar dulu dosa sama dah gitu kan. Ya bahasanya tadi dosa-dosa dah gitu. Tertobat. Ya tertobat dah. Tobat kagak itu. Nah iya makanya. Yang lebih berat lagi itu tadi, punya harta orang lain lalu dia urus sampai besar, aja jujur tuh dia sampein lebih berat nih. Itu lebih berat kan? Kasihin semua banyak punyanya ya. Iya, Masih dikurangin semua gitu. Dan ini kan waktunya bukan sebentar itu. Kalau kita makan minta, nah yang ngurusin bagi gitu Nah iyalah yang ngurusin berapa persen lah paling nggak kayak gitu. Dan lagi bohong-bohongnya tuh, kan? Ada bohong-bohong apa baik disebutin kan? Tiga ngaku dua ya. Lah iya, gitu. Ini sakit-sakitan mulu, padahal ini tadinya bahannya kurang bagus ini kan, gitu. Apa baik disebutin dah? Makannya mahal. Masih makannya mahal lah, apalah gitu. Ini enggak ini. Ini semuanya bahannya sekian, keuntungannya sekian, ini semua ambil. Nah jadi semua amalan-amalan itu tadi, ya ternyata efeknya sedikit-sedikit tadi tuh geraknya. Ya. Apa yang paling besar? Ya artinya kalaupun tadi maaf misalnya gitu, kita tadi ngungkit gitu, berarti Allah mengakui, dan pengakuan Allah itu cuman kasarnya gitu ya. Ini kalau bukan cerita masalah bersyukurnya. Kan kalau di hadis ini cerita syukurnya. Ini kita cerita kritisnya gitu. Amalan yang kita lakukan itu tadi geraknya cuman sedikit-sedikit. Gitu. Jadi baru bertiga mau keluar. Lah iya. Ternyata paling kuat itu ada yang kuat yang lain mah. Lah iya, artinya amalan yang kita lakukan gitu, yang kita kerjakan dan itu diakui oleh Allah Paling bagus. ya, itu cuman dapatnya Gitar. lah iya coba. Tiga baru masuk orang doang. Ya, iya. Belum bisa keluar. Artinya ini dipastikan 3 pun bukanya nggak buka jadi lebar jauh. Pas orang doang. Berarti kan ini pas orang doang kan gitu. Jadi 2 geser dikit, 2 masih belum bisa itu. Bagian setengahnya masih belum bisa keluar. Kasarnya kan gitu. Jadi pas udah 3, baru bisa keluar tuh orang. Masuk lagi udah. Iya. Ini masih belum gitu. Meskipun udah 3, udah 2 tadi, udah 3 juga. Nah ini artinya kalau kita bahasanya kritis tadi tentang ya kita diperbolehkan untuk apa, ngaku-ngaku amal yang kita lakukan Bagus. ya kan, ada pahalanya gitu. Ternyata pahalanya cuma segitu kan gitu. Hah? Makanya saya bilang ini sebetulnya bukan untuk ngajarin kita apa, bukan sebagai argumentasi kita bahwa saya berdoa itu sambil ngomong ya Allah saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini gitu. Bandingannya hitung-hitungan bagaimana itu maksudnya? Iya maksudnya jadi ini teh sebetulnya hadis ini ingin bilang kalau kamu melakukan kebaikan maka kamu akan mendapatkan kebaikan, begitu maksudnya. Kalau sesuai dengan kebaikan kamu dapatnya cuma segini. Nah iya,
Jadi nggak boleh diungkit-ungkit gitu ya. lah iyalah, sebetulnya jangan diungkit-ungkit. Kalau mau ngajak itu kan malu nih, bayaran cuma 3.000. Nah, begitu kasarnya begitu dah. Jadi kasarnya kita kalau kamu main hitung-hitungan, dapat iya, cuman dapatnya dikit. Gitu. Jadi makanya cuman hadis ini lebih kepada apa? Lebih kepada ayo lakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan balasannya. Kan gitu. Ya. Tadi kan sama orang tua itu logika kita kayaknya gampang itu gitu. Ya. Kita nggak minum sampai orang tua kita minum. Kita apa sampai tidur nungguin. Kita mau udah tobat dah. Ya iya kan gitu kan. Ya kasarnya kita bisa dah itu mah gitu. Ya. Bagian anak kita minta karena diajarin di sini mah bisa gitu ngomongnya gitu. Gampang seolah-olah gitu kan. Nah, itu kan logika kita mudah tuh gitu. Tapi ternyata kan enggak juga. Artinya di situ tadi ada penekanan jika memang engkau melihat. Nah, dia ngaku juga tuh. Jika engkau memang melihat bahwa apa yang aku lakukan itu adalah karenamu dan engkau anggap itu sebagai kebaikan, maka buktikanlah, tunjukkanlah melalui seolah-olah pintu yang bergeser gitu. Jadi artinya hadis ini bukan ingin ngajarin kita untuk selalu berdoa ngungkit bukan gitu ya. Jadi hadis ini sebetulnya memang lebih kepada ayo lakukan kebaikan ya, maka kebaikan yang kamu lakukan itu akan ada efeknya, akan ada balasannya, dan balasannya adalah kebaikan. Nah iya tergantung gitu ya. Dan kalau kita mau hitung-hitungan tuh kebaikan yang tadi kata kita keren banget, ternyata nilainya cuma segitu gitu ya. Nah, maka nanti ini saya sering bilang cerita tentang mukhlis dan mukhlas itu ya, saya masih ingat itu. Jadi mukhlis itu ya, ini perspektifnya Menteri Agama yang baru ini gitu. Nah itu beliau bilang mukhlis itu pada saat dia melakukan itu karena Allah gitu. Nanti udah lama gitu ya, dia inget lagi, dia ungkit gitu, itu mukhlis. Contohnya misalnya saya sama Pak Haji Tatang ini ya, Pak Haji Tatang saya urusin gitu, tiba-tiba sekarang Pak Haji Tatang jadi orang sukses tuh. Nah pas kebenaran saya lagi punya butuh, pas butuh ada kaitannya dengan Pak Haji Tatang misalnya. Iya Pak kita. Nah kata saya, tolong nih gini, iya. Lu kasih modal gitu. Ya ini saya lagi ada kebutuhan ini, gitu. Kata Pak Haji Tatang, waduh, mohon maaf Ustaz, saya Kasih dikit dah. enggak. Artinya karena memang ini misal contohnya lagi urusannya sangat prosedural sehingga nggak bisa dilabrak gitu misalnya. Jangan ini Begitu kan? Akhirnya kata Pak Haji Tatang, aduh saya mohon maaf banget. Situ saya kesel tuh. Saya, oh gitu kan? Jadi begitu aja. Cuman masalah segituan doang, lu kan sukses gara-gara gua. Itu. Waduh, nggak jadi. Itu mukhlis itu. Pada saat dia melakukan itu dia ikhlas tuh. Tapi di suatu saat, mungkin lagi sama dia. Dia ingat kebaikan itu. Itu mukhlis namanya. Berbeda dengan mukhlas. Ya. Kalau mukhlas itu udah nggak ingat pisan udah. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu udah. Iya. Jadi ketika tadi perlakuannya kayak gitu, waduh nggak bisa Ustaz. Oh ya udah, kasih ya, maafin ya, repotin. Nilainya lebih tinggi mukhlas. Ya iyalah lebih tinggi mukhlas. Maka kata-kata Al-Quran kan ketika cerita tentang syaitan, kata syaitan kan saya akan goda semua makhluk, semua anak cucu Adam akan saya goda. Dari atas, dari bawah, samping kiri, samping kanan, semua. Tapi kata-kata iblis apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas.
Paham tuh? Hah? Kalau muflis masih bisa. Kalau muflis mah masih bisa digoda sama setan itu. Nah ingatan gua ingat dulu dia pernah gua bantu nih. Nah. Ada tengah. Yes. Tapi kalau mukhlas udah nggak ingat pisan. Enggak benteng kuat. Iblis ge udah nggak bisa ganggu tuh. Lupa udah dia ngasihnya udah Iya. lupa. Belum sanggup gua dia. Dulu kan ngasih gua Ji. Enggak, gua udah ingat pisan. Lupa nih. Mukhlas tuh. Setan enggak mau lah gua dia mah. Berat. Ya maka tingkatannya tadi antara mukhlis dengan mukhlas sudah pasti ya Pak. Lupa paling. Nah, tinggian mukhlas. Ya makanya nanti akhirnya kata ulama itu ketika menjelaskan tentang amal, jika amal itu diterima, salah satu tandanya adalah Anda lupa, nggak ingat dengan apa yang sudah Anda Lupa. lakukan. Kalau kita sudah beramal, terus sudah tadi mungkin pada akhirnya kalau kita itu nggak ada yang Nah itu Allah alam tuh kata kalau ceritanya Prof Nasar itu kalau tidak salah ingat saya, jadi pada saat itu ketika dia ingat dia ungkit, nah disitulah langsung amalnya tuh hilang tuh cus, Bocor. hapus tuh bocor. Ada kan. Lupakan amal kita, kebaikan amal kepada orang lain, ingat-ingat kebaikan orang lain pada kita. Ya, ada begitu kebalikannya tuh. Ya bagus, artinya ya yang bagus adalah lupakan kebaikan kita kepada orang, ya, dan ingatlah kebaikan orang kepada Kita kita. karena tak ikhlas ya. Ya itu mukhlas. Yang ingat tuh dosa kurang gitu ya. Iya. Ingat ya. Yang ingat adalah kekurangan kita. Karena kemarin kan kita bilang tuh, kesempurnaan manusia itu ada pada kelemahannya. Semakin manusia menyadari kelemahan dan kekurangannya, semakinlah sempurna dia. Dia mengetahui kesalahan dia. Iya. ingat-ingat dosa kita. Jadi semakin dia tahu bahwa dia kurang, gitu, semakin dia itu sempurna. Ya Allah, saya nggak mampu ngapa-ngapain, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa Salah apa. saya memang baru begitu, amal saya baru begitu. Yes. Nah itu udah gede banget nih, enggak, itu bukan kalau saya. malam bangun banget, tahajud ini kayak gua. Nah itu ya yang akhirnya ya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu ya, terkadang amal ya ibadah ya, amal ibadah yang melahirkan kesombongan. Nah itu ya, ingat gak itu? Amal ibadah yang melahirkan kesombongan itu ya lebih lebih buruk daripada daripada kemaksiatan yang melahirkan ketundukan, kerendahan. Nggak ada di grup saya baca. Mari kita tahajud. Bisa coba. Ya artinya itu tuh. Tergantung niat dia. Nah itulah makanya kan ketika niatnya tadi adalah untuk motivasi, ya alhamdulillah gitu. Cuman keseringannya yang kita lihat mah kayaknya Saya udah tahajud. kemana gitu. Saya udah tahajud ini nih, saya lagi puasa. Iya makanya dah maksudnya apa gitu maksudnya. Besok pagi mesti tekak gitu ya. Iya. Ya Allah. Ya. Nah, jadi ibadah yang melahirkan melahirkan kesombongan itu lebih buruk daripada kemaksiatan yang melahirkan kerendahan. Daripada ngumpet-ngumpet ya. Contoh, tadi malam tahajud tuh, ya, melahirkan kesombongan kan. Lu mah dasar emang bangun ge, udah tengah hari bolong orang gua nih. Saya gua Tahajud lah tiap malam. Ya gua nih jam sekian bangun. Nah itu, oke, itu kan artinya maaf itu kita kategorikan sombong. Ada orang mau bilang dia maksiat, gitu. Ketika dia maksiat lalu akhirnya pagi-pagi dia ya Allah astagfirullah saya udah maksiat malam. Ya Allah. Nah itu Ngumpet maksiatnya ya. yang ini nih, yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Ya, paham?
Dan jangan ini diartikan ini udah kalau gitu kita nggak usah melakukan kebaikan, kita melakukan maksiat aja biar begitu. Bukan begitu juga maksudnya. Apalagi maksiat yang sombong kayak gua. Nah, apalagi maksiat yang sombong lebih parah lagi kan. Udah maksiat sombong. Wah, gua kemarin dapat 3 orang cewek. Cuma cuma 3 botol belum mabok. Coba itu, ya. Jadi artinya ini adalah ajaran yang kalau kamu melakukan kebaikan maka harusnya menumbuhkan apa? Kerendahan, menumbuhkan apa? Ketundukan. Jadi semakin orang itu ibadah, semakin dia rendah di hadapan Allah tentunya. Ilmu padi lah. Hah? Ilmu padi. Ilmu padi. Semakin dia berbobot, semakin dia Menurut. runtuh. Baru ngasih terus. Oh. Iya. Jadi kudu dicium wae tangannya budak-balik kan. Hah? Budak-balik. Bukan segini doang budak-balik. Gitu. Iya. Apalagi baru lempar-lemparin ya. Iya. Oh gitu. Ya. Obral jualan. Perabot. Iya itu artinya ya artinya kebaikan yang kita lakukan itu kalau kita hitung-hitung. Ya ini kalau tadi kita lihat Tadi itu buruknya. udah udah mana pun biasa dikit doang. Lah ya. iya. Ternyata hasilnya cuman sedikit. Meskipun ada, cuman kasarnya gitu sedikit. Jadi apa ya, hadis ini jadi ya bagus mengajarkan kita gitu. Oke, kebaikan yang kamu lakukan ada hasilnya. Jangan lihat sedikitnya gitu. Ya, seolah-olah di sini jangan lihat sedikit, tapi kebaikan yang kamu tanam itu akan ada impactnya, ada pengaruhnya, ada efeknya. Gitu. Kadang yang sedikit nilainya bisa tinggi ya. Iyalah. Kayak orang apa ngasih makan anjing aja kan. Lah itulah makanya. Tinggi. Cuma gitu doang kok nilainya bisa tinggi. Nah itu, jadi artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu kalau dihitung, ngomongin hitung-hitungan gitu, boleh mah boleh, silakan. Makanya nanti ini juga hadis ini nggak bertolak belakang dengan kisah hadis lain. Ada orang nanti di akhirat itu ketika oleh Allah udah kamu mau masuk surga aja, kata dia lah, masuk surga boy, hitung dulu lah, Siapa tahu ada lebihnya. gitu. Ya, siapa tahu ada lebihnya katanya gitu. Lah kata beneran ini main itu kan ini katanya gitu. Lah beneran kan saya merajin dulu di dunia kayak Tadi udah bengkak nanti. gitu. Ya. Lah beneran dihitung, ketika dihitung ternyata Ya masuk buntung, koran. tekar. Bolong karungnya. Lah ya karungnya bolong. Tadi kebaikan yang kita lakukan itu jadi ya bolong karungnya. Berarti itu sombong juga. Lah iyalah. Itulah akhirnya dibilang kemarin ya ini makanya hadis-hadis ini nggak bertolak belakang dengan hadis lain yang Rasulullah sampaikan, tidak akan amal manusia itu tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam Surga. surga. Sebaik apapun nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tadi kalau main hitung-hitungan yang punya nilainya siapa sih? Ya orang cuma masih minum anjing jadi masuk surga gitu. Nah iya kan gitu. Ya kan Allah mah ini ya. Iya. Jadi kalau kamu ngasih makan anjingnya itu banyak cuma mengatur. Ntar orang-orang tenda biru pada ngurus anjing. Iya kan gitu. Bukan begitu. Allah cuma satu doang ngasih minum anjingnya, saya mau banyak. Lah iya, gitu kan. Ya tapi kan penilaian Allah kan yang nilainya siapa emang? Kakak loh nih. Lain yang Allah yang nilai. Jadi kalau orang yang nilai kan bisa aja nyari-nyari masalah, jangan? Iya. Ada pengacara lah. Gua mau ngasih minumnya banyak, iya oke ngasih minumnya banyak. Dia mau dikit, kalau dia dapat gua kagak. Oh iya oke, sekarang kita hitung-hitungan dah. Lu ngasihnya dari mana tuh airnya? Terus belum lagi nanti motivasi lu apa tuh ngasih tuh? Pokoknya surga mah nggak bisa dibeli sama amal kita. Yes. Ya. Sodakonya baru 3.000 sudah bikin musik dari 5. Lah iya gitu. Cuma kalah 3.000. Nah itu bisa jadi, sangat mungkin kalah dengan yang 3.000. Itu artinya dalam Islam itu kesempatan untuk melakukan kebaikan itu enggak beda. Yang banyak uangnya, Yang banyak uangnya, yang pinter akalnya, yang kuat tenaganya, jadi enggak
Semua punya kesempatan Sama. yang sama. Itu hebatnya. Jadi nggak ada alasan. Aduh Pak Haji, saya mah nggak bisa dah kayak Pak Haji. Gitu. Aja buat makannya susah. Nah itu. Nggak. Kalau ini apa? Ada yang meninggal, terus karena ya apa orang di rumahnya orang yang hari semalam lebih banget kebaikan dari kan biasanya suka banyak yang nganterin saat pemakaman dan malam itu katanya kalau gitu tuh udah dianggap masuk surga ya. Allahu a'lam bishawab. Orang banyak orang masuk Banyak yang ngantar. padahal nggak tahu juga gitu kan. Allahu Wah, a'lam anak buahnya bishawab. banyak ya. Punya geng apa, anak buahnya banyak, gitu. Ormas, ketua ormas. Yang nganterinnya preman semua. Wah, benar gitu kayak gitu makanya Ya nggak begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi artinya kita nggak bisa memastikan juga. Gitu. Artinya kalau kita lihat tadi bilangan mungkin ya berharap, maksudnya orang yang banyak itu menandakan masuk surga juga itu karena apa? Karena banyak orang yang mendoakan. Itu mungkin itu yang berpendapat akhirnya itu pertanda masuk surga. Kalau gombongnya preman meninggal yang datangnya Nah, iya makanya. entah kalau ketemu itu gitu kan Iya. bukan ngedoain dia mah Tuhan itu doa. gimana gitu. Atau bahkan ya ini logika kita gitu. Iya. Yang banyak yang didatengin itu misalnya karena memang dia dianggap bermanfaat sehingga akhirnya ketika dia hilang orang semua banyak kehilangan. Bisa jadi begitu juga. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas surga itu nggak bisa dibeli Lama. dengan amal. Artinya amal yang kita lakukan itu tidak memasukkan kita ke dalam surganya Kecil. Allah. Bahkan nanti kata sahabat, wala anta ya Rasulullah. Demikian juga engkau Rasul. Kata Rasul, iya. Saya pun sama. Dan kasih sayang Allah yang ini. Yes. Prerogatifnya Allah dan Allah. Hak prerogatif Allah. Ya, Rasulullah dikasih itu hak prerogatif itu. Kasih tepat. Hah? Kemanfaatnya Rasulullah. Iya, Rasulullah dikasih prerogatif. Karena ada hadis, saya lupa teksnya. Itu kata Rasulullah, mas sahabat kumpul nih, itu masuk surga. Gitu kan dia kata, ya Rasul, doain saya biar masuk surga ya. Gitu kata Rasul, oh iya, anda masuk surga. Enak ya. Terus saya juga Rasul, iya kamu. Terus iya semua tuh. Tahu-tahu ada sahabat di ujung satu, saya Rasul. Ya ente kata keduluan sama si Anu kata dia gitu. Gitu. Itu artinya punya apa? Punya prerogatif juga. Gitu. Jadi dikasih sama Allah tuh prerogatif itu. Jadi bisa memasukkan orang ke surga. Ya tapi artinya ya enggak, ini jangan dibesar-besarkan juga akhirnya ya. Tapi artinya di sisi lain Rasulullah punya keistimewaan ya, yang Allah berikan kepada beliau. Tahu orang. Dia tahu orang-orang yang Dikasih tahu lah paling enggak begitu kan. Gitu. Dan dibukakan gitu, oh, di sini masuk sini masuk. Orang kepercayaan kan, ring satu kan. Namanya ring satu mah apa kita tahu kan gitu. Datang aja kalau saya. Hah? Ya, datang gue bilang. Iya. Ya kan begitu, paling enggak kan begitu kan. Ya udah. Rasulullah lebih daripada itulah. Gitu. Nah artinya kembali itu hak prerogatif Allah. Bahkan Rasulullah sendiri ketika ditanya, oh Rasulullah, Anda masuk surga juga bukan karena amal Anda. Kata Rasul, ya, saya pun sama. Enggak masuk surga karena amal saya. Yang memasukkan surga saya adalah rahmat Allah. Makanya nanti kata ulama Asy'ariyah itu, seandainya kita masuk surga itu karena keutamaan Allah. Seandainya kita masuk neraka itu karena keadilan Allah. Jadi nggak ada buruknya Allah betul. Itu yang dimaksud Allah itu al-haq. Allah itu maha benar, nggak pernah salah, nggak pernah salah. Jadi seandainya kita nggak benar atau kita terpuruk itu karena keadilan Allah. Paham nggak? Sifat ini kan harus kita tanam dalam diri kita tuh. Sifat ini harus kita tanam dalam diri kita, sifat kehambaan namanya.
sifat nurut sama atasan namanya. Sifat yang hanya mencari apa? Muka pimpinannya tuh. Jadi ini cari muka kepimpinan itu harusnya bukan kepimpinan yang di dunia, tapi kepada Allah. Kayak begitu gurunya orang. Cari muka tuh boleh ya. Cari muka boleh, tapi muka Allah, bukan muka siapa-siapa. Gitu. Ya. Jadi di hadapan Allah itu ya kita harus selalu ya berupaya. Seandainya saya sukses itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Karena punya prinsip gua dilihat Allah. Nah, Ya. Berharap Jangan lihat itu, manusia gitu. yes. berharap kepada Allah. Berharap ya kepada Allah. Gitu. Cuma yang terjawab kebanyakan ya takutnya pimpinan semua. Nah iya ya. makanya saya bilang tadi itu Allah itu kan membuat perumpamaan tuh dalam kehidupan ini. Kecil. Lah iya dari hal-hal kecil gitu. Artinya manusia itu biasanya pasti cari muka. Kata Allah, maka kalau Anda mau cari muka, cari mukanya bukan ke situ, salah. Cari mukanya kemari nih. Gitu. Ente punya atasan, nah itu anggap kayak begitu dah, kurang lebih. Gitu. Ketika Anda sulit untuk apa, bagaimana ketunjukan, bagaimana kita bersikap kepada Allah, kayaknya sulit gitu. Ya itu contohnya dalam kehidupan nyata udah kelihatan gini kan. Kurang lebih begitu, paling minim gitu. Jadi kegambar tuh. Makanya kan bahasanya begini. Cinta itu murni itu cinta itu. Jadi orang yang tulus dalam cinta itu nanti ketika dibelokkan kepada yang sesungguhnya benar langsung cintanya tuh. Paham nggak maksudnya? Jadi orang yang mencintai sesuatu pada dasarnya cinta itu datangnya dari Allah tuh, cinta itu. Nggak ada. Gitu. Ketika dia cinta mati tuh sama sesuatu, sama perempuan misalnya, ada ulama yang bilang tentang Majnun Laila itu. Ya Laila Majnun itu. Nah itu Laila Majnun itu gambaran kecintaan murni itu, kecintaan tulus tuh. Jadi seandainya nanti ini dipalingkan sedikit aja cintanya gitu, artinya dari cinta Laila ke cinta Allah tuh begitu kudunya cinta Allah teh gitu. Iya. Jadi perumpamaan itu kayak gitu, orang misalnya sama atasannya baik, anak sama atasannya servis, sama atasannya ngormatin, itu bener itu orang itu. Enggak? Belokin ke Allah. Dibelokin ke Allah dikit gitu, tinggal belok kok. Oh ternyata ini yang benernya, bukan yang itu. Paham nggak? Ingat cerita Zulaikha dulu? Sebelum nikah mau, masya Allah pengen. Hah? Ya kan di sini kan ceritanya begitu kan, kejar-kejar Nabi Yusuf tuh kan, gitu. Pas udah dapat, mau udah nikah, diajarin sama Nabi Yusuf. Oh ternyata bukan ini, ono ternyata. Kalau dia mau aja langsung pusatnya. Nah, Ya. Iya. Tahu-tahu pas diajakin terus entar-entaran baik jadinya. Kemarin lo ya. Nah, kemarin mah ngejar terus kan. Kemarin mah nyosor. Kemarin mah justru kalah. Ya, colek-colek gue. Dicolek ke. Bawah. Rane. Saya mau sholat. Paham nggak? Iya. Hah? Nah maka ini. Maka ke orang-orang sufi tuh, orang sufi ngajarin. Ada ajaran di dalam tasawuf itu, guru lu sebut, guru lu hormatin, guru lu tampilin mukanya tuh. Itu maksudnya sebelum bisa ke sono, ke situ dulu tuh. Paham nggak? Nggak bisa langsung. Yes. Karena tadi tuh contoh-contoh tadi tuh. Jadi sebelum Anda bisa menuju Allah tuh, paling enggak jalannya ke sini dulu nih.
sama gurunya hormat, sama gurunya melayani, sama gurunya jemputin, sama gurunya orang tua sama pimpinan ya. yes. Cintanya bukan cinta pencitraan. Nah itu Itu yang itu. jadi kalau cintanya adalah cinta pencitraan itu ya pasti nggak bisa itu mah biar gimana kayak Nggak bisa langsung ke Allah. kalau kayak pencitraan juga ujungnya Juga di medsos doang kan. paham nggak? Jadi artinya anak tadi yang tunduk patuh sama orang tuanya itu kalau dibina sedikit belok aja udah lurus sudah benar. Ada bahannya ya. Ada bahannya namanya. Paham nggak? Tadi orang-orang yang tadi begitu benar itu benar sebetulnya. Orang yang patuh Tinggal di pimpinannya, hormat tuh, itu udah ada bahan tuh ya. Udah ada bahan, ya. Geser dikit doang udah ada jadi. yes itu maksudnya. Jadi apapun yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala ya. Yes ujungnya itu nanti. Memang tadi jalannya itu perumpamaannya tadi itu dia sama atasannya dulu bagus. Jadi meskipun itu atasannya selalu dibela, atasannya selalu tulus, cintanya murni sama atasannya tuh. Nah, ntar sama Allah dibelokin dikit, tek, gitu. Ini Allah bukan itu kudunya. Oh iya, Allahnya bener itu bakalan itu nggak mungkin enggak. Waktu mau pimpinan kayak gitu. Nah itu mah udah nggak bakal ketemu sama Allah kayak. Dari kecil dulu. Iya bener. Makanya akhirnya kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurir lah. Siapa orang yang enggak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Paham tak? Jadi ini semua ngaib nih. Jadi nggak ada ajaran Nabi yang bertolak belakang, nggak ada. Gitu. Dari awal tadi kita cerita tentang kebaikan yang seolah-olah ya Allah, gitu seolah-olah kayak ngungkit tadi, ya. Iya, saudara. Terus dengan amal kita nanti dihitung-hitung sama Allah tadi dari hadis Nabi juga. Sampai bahkan tadi itu ketulusan kita itu kepada sesuatu itu sebetulnya bahan kita untuk ketulusan kepada Allah. Jadi kita jangan marah, jangan ngejelekin orang yang kasarnya itu punya bahan bagus tuh. Jadi dia punya murid, dia mau ngajarin mau muridnya begitu tuh, gitu. Enggak, emang begitu caranya. Hormat kepada manusia. Yes. Hormat sama guru ya. Iya. Semua lah, hormat. Entar sama gurunya tuh pertama gurunya dulu yang dihormatin, gurunya dulu yang dijuluin, gurunya dulu yang entar sama gurunya tinggal bukan gua, Allah ya. Udah pindah langsung. Bener udah. Karena hormat pada guru gitu, udah ikut. Karena awalnya punya bahan yang Baik. bagusnya itu. Kalau dari awal model, guru cuma begitu doang, kayak itu sama Allah nggak bakal ketemu juga. Terus kayak gitu kerjain aja dia mulai. Nggak bakal punya bos itu sampai kapan ya? Itu pasti pindah bos begitu lagi, pindah bos begitu lagi, kan begitu. Jajak dia mah jajak ngolongnya takut betul. Kayak gitu. Calongin deh, nggak mau tuh. Lah iya itu orang yang begitu tuh Lama nyampainya dia. lama nyampenya, udah pasti nggak sampai-sampai. Pindah kemari begitu lagi, pindah ke sana Ini begitu baik lagi. yang kerja bos yang punya duit sama capek. Berarti kalau gitu kita diusahakan tuh nyari atasan tuh yang muslim ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Apa-apa aja. Jadi banyak ulama tuh, maaf, kalau kita cerita ya, ada syekh tasawuf itu mereka awal mulanya apa misalnya khidmat ke anjing, masih makan anjing di kampung itu diurusin sama dia, diapain sama dia. Tiba-tiba anjing ngedoain. Nah itu banyak kisah-kisah begitu. Mungkin orang Jadi artinya ketulusan itu kepada siapapun, oke, bahan tadi untuk dia tulus kepada Allah. kecuali yang soal keimanan dan syariatnya baru ya. Kalau punya bosnya non muslim atau kebaikan. Iya. Kalau masalah kebaikan kan tadi kebaikan itu kan netral. Kebaikan itu general, universal. Mungkin yang non muslim waduh. Tapi kalau kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan Ibadah. tak dulu. Itu nggak bisa kalau itu. Makanya hormat sama orang tua walaupun orang tua Kafir kita tetap kudu hormat. Gitu. Tapi kalau orang tua nyuruh kita kafir, Nah, jangan. nah itu bukan hormat namanya. Gitu ya. Yang maksud Jadi nggak ada masalah kepada siapapun.
atasan kita, Kita kafir ya. Kalah. nggak ada masalah. Dan kita melayani dia dalam rangka kita memang profesional, saya mau kerja. Gitu. Nah nanti ini bahan itu tuh ya kepada siapapun nanti dia akan khidmat, kepada siapapun dia akan benar. Itu bahan. Ya kan saya tadi tuh orang punya karakter yang kayak tadi Pak Haji Adam ceritain tuh, dia mau begini, dia selalu ngejelekin atasannya tuh. Itu ntar meskipun dia pindah kemana lagi begitu terus itu. Kan nggak? Lihat gitu. Hah? Bosnya kafir lah. Iya. Orang kafir ini. Menurut orang kafir ini gitu, tapi begitu terus. Tapi orang yang karakternya sama atasan itu ngebantu, mau kafir, mau muslim, mau apa, tetap dibelain. Ntar dia pindah ke bos yang muslim, begitu juga. Bahkan bisa jadi lebih baik. Gitu. Paham nggak? Makanya ada istilah apa? Mutiara dimanapun dia berada, dia tetap akan menjadi mutiara. Mandi pocong. Nah iya. Gitu. Cuman yang jadi masalah mutiara ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang susah kita Kan ditaruh bayar. di luar. Lah iya. Tapi kalau sesuatu yang bagus, aman. Yes. Dari KW. Ya paling kita kan ungkapan itu kan, artinya orang bener mah di mana ge pasti Hidup benar. benar. Ya. Orang-orang yang tadi baik sama orang di mana ge pasti hidup. Gitu. Jadi modal itu terus dibawa kemanapun dia tetap akan begitu dilayani orang, tetap akan dihormati orang, tetap akan dihargai orang. Kenapa? Karena bahannya begitu kan. Gitu. Kita sekarang orang baru datang, tiba-tiba kayak orang, wah, tahu-tahu udah seminggu, 2 minggu, sebulan, ya emang udah begitu karakter dia berarti. Pindah kemana? Kemana ke pindah begitu lagi. Gitu. Ya. Nah jadi disitulah nanti akhirnya ya ketika orang menyembah Allah itu umum, gitu. Karena Allah sayang kepada semua makhluk. Allah ngasih kepada semua makhluk. Jadi jangan dikira orang kafir itu harus kita perlakukan buruk, enggak juga. Ntar dulu, sabar dulu. Haknya harus sama. Ya, iya. Nanti kalau mau ngasih siksaan, mau ngasih azab, mau masukin neraka itu mah hak Allah lah. Jangan kita ikut campur ke situ. Kita yang ibadah dulu. Nah iya, lah kita kan lagi jadi mutusin orang, lu mah ahli neraka, lu mah bader banget sih. Nah, nggak bisa. Ya, itu. Jadi orang dia akan menghormati orang lain tuh, yang seperti kemarin sering kita singgung itu. Orang semakin dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, maka orang itu akan akan tahu bahwa harga makhluk itu seharga penciptanya. Mahal. Nah iyalah. Kan ada kisah, kabarnya Syekh Ibnu Arabi itu ahli sufi, itu jalan ke terus tampar orang, itu ditampar. Malamnya ngimpi ketemu Rasul, diomelin sama Nabi. Ente nampar si Anu katanya. Iya, itu emang bocah sholawat. Iya. Ente nggak tahu, itu mulut sholawat itu ke saya. Hah? Lah, langsung astagfirullahaladzim. Itu seharga itu. Jadi Rasulullah sampai menghargai orang tuh sampai kayak gitu ceritanya. Kalau selawatnya berapa kali? Ya selawatnya berapa kali nggak ketahuan, paling ya sekali kan. Tetap dihargai. Lah Pernah salawat itu. Lah iya, cuman ya. Walaupun pernah dihitung ya. Lah iyalah, meskipun selawatnya cuma sekali kan gitu kasarnya. Ya, ada kan sehari kalau 1000. Lah iya ya, apalagi yang ya kan kasarnya gitu kan, kalau yang satu aja diomelin apalagi yang 1000 kan gitu. Aman lah kita. Lebih banyak sholawat lebih banyak. Iya. Nah, ini artinya cerita bahwa tadi makhluk itu seharga pencipta. Jadi satu aja dihargain apalagi 1000. Gitu. Ya jadi kembali tadi
paling tidak hadis ini ingin mengajarkan bahwa kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu ada efeknya, ada apa reward yang bisa yang kita dapat tuh, ya. Meskipun lagi-lagi ini hanya sekedar motivasi aja, ayo lakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan Anda dapatkan juga, akan ada balasan, gitu ya. Oke, tapi jangan akhirnya ujungnya tetap kita nggak boleh kita hitungan tuh, jangan tuh, ya. Karena kalau main hitung-hitungan tadi, Tekor ya. tekor, ya. Jadi kebaikan yang kita anggap banyak, tahu-tahu cuman sedikit. Surga gitu. Lah habis modal yang kagak ada modalnya. Nah, coba kita kalau Membantu aja. Mau ngebantu aja. Lah, iya. Kebaikan segitu gimana surga? Lah kan kasar kalau kita mau hitung-hitung kebaikan, wow, kebaikan saya banyak, tapi kan ceritanya cuma disebutin cuma satu. Bahkan itu bahasanya jika engkau anggap itu sebagai amal kebaikan. Kan kalau misalnya hadis ini ceritanya mengungkit kebaikan, semua kebaikan itu dihitung semua. Kan dia hidup bukan sekali. Ya masih dekat cuma 5.000, saya udah bikin masjid dari 8. Nah, itu. Ya. Ini dari siapa? Lah iya, modalnya dari mana? Lah iya. Akalnya bisa usaha. Lah iya. Tekor lagi beda. Nah, gitu. Jadi artinya tetap aja itu semua ya karena Allah. Jadi artinya hadis ini diungkap oleh Imam Ghazali itu kepingin apa? Ayo berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bukan hitung-hitungan ya, bukan. Itu mah ntar urusan belakangan dah. Itu mah sebagai motivasi aja, ya. Ntar kalau udah nyampe mah pasti nggak akan ngeliat itu, ya. Sekarang mah ayo lakukan kebaikan dulu. Nah, itu tadi yang contohnya tadi tuh, orang nanti cinta aja dulu, gitu. Kamu pernah cinta nggak dengan ini? Pernah tahu nggak cinta ini? Cinta itu kayak begitu tuh. Itu cinta Allah tuh kayak gitu. Ya. Oke, cukup. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al